Tuh, saya kena influenza, sekarang kan orang batuk dan influenza sendiri langsung takut gitu. Jangan-jangan saya kena corona. Kenapa seseorang bisa sakit itu biasanya disebabkan oleh 3 faktor. Api pantai Kosta menyala bersama Holy Haleluya. Halo Holy Lovers, kali ini kita berkesempatan bertemu kembali bersama dengan saya, Dr. Gigi Santi Tambunan, dan kali ini saya ditemani dengan 2 orang narasumber, Bapak Pendeta Dr. Yeremia Sirait MA dan Ibu Pendeta Nurse Hedi Sitanggang SKPM Kes. Selamat sore Bapak, Ibu. Yang kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat hangat dan mungkin saat ini sedang kita alami bersama, bagaimana kita tetap sehat di masa pandemi. Nah, untuk bincang-bincang kali ini, karena mengenai COVID-19 ini, apalagi masa sekarang ya Dok, Ibu, kita terlalu gampang untuk mendapatkan info-info, tinggal buka Google, tetapi kita harus mendapat info yang akurat, tentunya dari narasumber yang terpercaya. Itu ya Holy Lovers. Dan kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan ini mungkin akan menjadi diskusi kita. Apa sih sebenarnya COVID-19 itu? Dan apakah corona itu sesuatu yang baru sebenarnya? Mungkin pertanyaan pertama saya ajukan kepada Bapak Pendeta Dr. Yeremia Sirait. Silakan. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami merasa bersyukur sekali untuk kali ini bisa mengisi di channel ini. Dan ini adalah satu pertanyaan yang bagus sekali ya. Di tengah-tengah masa pandemi ini ada banyak orang yang pertama apa itu COVID begitu ya. Dan sebenarnya COVID ini bukan sesuatu yang baru-baru sekali begitu ya. COVID-19 ini adalah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh coronavirus, tetapi strainnya ini yang memang baru ditemukan ya, ditemukan pada bulan Desember 2019 yang lalu. Oleh sebab itu penyakit ini disebut dengan coronavirus disease 2019. Tetapi untuk virus corona sendiri ini bukanlah virus baru, tetapi perkembangan yang terjadi saat ini itulah yang menyebabkan menjadi penamaan yang baru pada penyakit ini ya. Dan penyakit ini memang menyerang saluran pernafasan ya, mulai dari saluran pernafasan atas bahkan sampai ke paru-paru, dan tingkat yang lebih fatal bisa mengakibatkan kematian, sehingga banyak sekali orang yang begitu khawatir dengan perkembangannya yang begitu cepat. Oke. Nah, kira-kira gejala awalnya itu seperti apa ya Dok? Karena banyak yang mengidentikan gitu, saya kena influenza, sekarang kan orang batuk dan influenza sendiri langsung takut gitu. Jangan-jangan saya kena corona gitu. Kira-kira gejala awalnya sehingga nanti mungkin akan didiagnosa sebagai COVID-19, mungkin bisa dijelaskan? Ya, karena ini menyerang saluran pernafasan, maka gejalanya tidak jauh berbeda dengan penyakit-penyakit lain yang menyerang saluran pernafasan ya. Oleh sebab itu gejala utamanya memang ada batuknya, ada pileknya, kemudian disertai dengan demam karena ini merupakan penyakit infeksi dan yang berbahaya karena perkembangan perjalanan penyakitnya begitu cepat sehingga bisa menyerang sampai ke paru-paru dan mengakibatkan paru-paru menjadi rusak ataupun terganggu, mengakibatkan orang yang terinfeksi COVID-19 ini mengalami gagal nafas, dan itulah yang menyebabkan kematian. Ya, berarti dengan kata lain tanda yang paling menyertai itu demam ya, yang harus menjadi tanda-tanda utama. Yang menjadi persyaratan yang demam, batuk, pilek disertai dengan gangguan pernafasan. Jadi setiap ada keluhan seperti itu kita harus curiga bahwa ada kontak dengan penderita COVID-19, maka kita harus curiga ini adalah suatu COVID-19 dan kita harus tangani sesuai dengan tata laksana COVID-19 sampai terbukti negatif ya. Untuk amannya ke depan seperti itu. Tambah lagi saya tahu infonya juga Dok, ada anosmia ya, kehilangan rasa penciuman dan rasa merasa gitu ya. Itu salah satu rasa, juga ya, kehilangan rasa itu salah satu tandanya juga ya.
Ya, jadi ini kan penyakit yang baru, Iya. ya. Penyakitnya strain virusnya ini baru. Jadi memang masih diteliti dan berkembang terus. Awal-awal memang para ahli sepakat menyatakan itu beberapa gejala utama. Tetapi setelah berjalan beberapa bulan ini, ternyata muncul juga gejala-gejala tambahan yang lain. Salah satu yang paling sering adalah anosmia, yaitu kehilangan rasa indera pembauan, ya, atau Bau-bauan. penciuman. Iya. Di beberapa kasus juga ditemukan gejala seperti diare, ya, mual dan muntah yang berat begitu. Jadi ada beberapa kasus juga yang melaporkan menginfeksi juga ke otak, ke jantung, ke ginjal dan lain sebagainya. Tergantung kemana virus ini kemudian nanti bermutasi begitu. Tapi itu kasus-kasus yang cukup langka sih, ya. Ya, oke. Jadi kalau boleh saya tambahkan, kalau saya melihat perkembangan penyakit ini di masyarakat, cenderung kepada bagaimana seseorang itu kondisi kesehatannya. Semakin buruk kondisi kesehatannya, maka gejala-gejala yang tampak itu semakin dominan muncul. Karena bahkan ada yang terinfeksi pun tanpa gejala. Namun dari kesehatan, apabila gejala itu hanya ringan, bisa ditangani di rumah, tapi tetap dengan panduan tenaga kesehatan. Oke. Apabila kondisi gejala yang dialami sedang sampai dengan berat, dianjurkan untuk ke rumah sakit. Seperti itu. Oke, ini mungkin berhubungan dengan pertanyaan ketiga ya. Nah, ada yang terkena penyakit COVID ini begitu parah dan akhirnya meninggal dunia seperti yang tadi Ibu Hedi sampaikan, mungkin karena ada faktor komorbid atau yang kita katakan sebagai penyakit bawaan ya. Tetapi ada juga yang terkena COVID namun baik-baik saja, ya kan? Nah, mereka ini akhirnya menjadi orang-orang yang berkeliaran tanpa gejala, padahal mereka bisa menjadi pembawa. Nah, itu mungkin kira-kira bisa dijelaskan. Ada yang terkena tetapi akhirnya parah, akhirnya meninggal dunia. Tetapi ada yang mereka terkena sudah positif, ya, bukan cuma dari rapid tapi dari swabnya dinyatakan reaktif, tetapi mereka masih bebas berkeliaran. Itu saya juga ada tahu. Oh, mungkin Ibu dulu, boleh. Jadi begini, Dokter Santi dan Holy Lovers di manapun berada, seperti saya sampaikan tadi, seseorang yang terinfeksi COVID-19 ini bervariasi kondisinya. Iya. Bahkan seperti saya sampaikan tadi, ada yang tanpa gejala, ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya sedang, bahkan ada yang sampai berat, sampai gagal napas, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Jeremia tadi. Iya. Itu semua tergantung dari kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh seseorang. Ya, imunitasnya ya. Apabila ada kondisi medis atau penyakit penyerta yang dialami oleh seseorang, seperti misalnya diabetes atau kalau di masyarakat awam dikenal dengan penyakit gula, ya, iya. dan kondisi peningkatan tekanan darah, Iya, hipertensi atau ya. gangguan-gangguan jantung lainnya, Iya. dan juga tentunya penyakit paru yang menahun sebelumnya. Iya. Apabila terinfeksi penyakit COVID ini, itu tentunya akan memperberat keadaannya dibanding dengan seseorang tanpa Sehat-sehat penyakit saja. penyerta yang daya tahan tubuhnya lebih baik. Tentunya dia akan berespon lebih ringan dibanding dengan yang daya tahan tubuhnya rendah, apalagi kalau ada penyakit penyerta yang lain. Seperti itu, Dokter Santi. Dr. Yeremia mungkin bisa menambahkan? Ya, semua penyakit sebenarnya hampir sama ya. Kenapa seseorang bisa sakit itu biasanya disebabkan oleh 3 faktor. Faktor pertama itu faktor host atau inangnya itu sendiri, yaitu orangnya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Hedi bahwa ada orang-orang tertentu yang punya sistem daya tahan tubuhnya yang cukup bagus dan ini bisa membentengi. Ada orang-orang yang lemah ya daya tahan tubuhnya, misalnya dengan punya penyakit penyerta seperti itu, sehingga lebih mudah jatuh sakit gitu. Tapi ada juga orang yang sekalipun dia punya daya tahan tubuh yang bagus, tetapi kalau dibombardir terus oleh virusnya, maka dia akan kalah juga ya. Itu namanya virulensi. Jadi tingkat kemampuan virus itu sampai menginfeksi seseorang, yang membuat seseorang sakit. Dan ini bergantung dengan strainnya ya. Ada virus yang cukup ganas, ada yang cukup ringan, dan bergantung juga pada jumlah
Kalau misalnya dia agak ada virus di misalnya di satu tempat satu ruangan tapi nggak terlalu banyak, mungkin orang nggak sampai sakit. Tapi kalau terus menerus kontak, terpapar ya. terus, jadi jumlah kumulatifnya tinggi, ya dia akan tumbang juga. Iya, Lalu yang faktor ketiga itu kondisi lingkungan. Ya, Iya. itulah sebabnya kita disarankan juga untuk mematuhi protokol kesehatan karena lingkungan ini mempengaruhi, misalnya udara terbuka, udara tertutup, sirkulasi udara tertutup, cuaca, ya, suhu dari 20 derajat Celcius, 30, 40 itu mempengaruhi semuanya. Semakin dingin suhu, maka daya tahan virus lebih kuat. Oh gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan semua itu. Ada orang mungkin ya karena walaupun daya tahan tubuh kuat, virus kecil, tapi karena lama bertahan virusnya, akhirnya ya, sakit juga iya. gitu ya. Sering terpapar, akhirnya maksimal, akhirnya Iya. tepar juga ya. Jadi kalau sebenarnya ini kita bisa kendalikan, paling tidak kita bisa mengurangi sih sebenarnya untuk resiko terinfeksi. Iya, benar. Nah ini karena masa-masa sekarang mau tidak mau kita jadi paranoid ya. Misalnya kemana-mana itu harus bawa desinfektan. Sebelum masuk di rumah makan kita udah harus semprot sana semprot sini. Hand sanitizer harus dibawa kemana-mana. Tangan jadi kering ya kan. Jadi memang mau nggak mau untuk menyelenggarakan protokol kesehatan yang sesuai, kita jadi paranoid. Bahkan di masa COVID ini banyak orang yang jadi takut gitu loh ke rumah sakit gitu ya. Takut ke rumah sakit, takut kalau masuk rumah sakit nanti ternyata akan didiagnosa sebagai COVID. Nah, kalau mereka udah didiagnosa jadi COVID itu dianggap sebagai penyakit yang harus dijauhi gitu. Jadi mereka yang terkena COVID itu dianggap sebagai pembawa malapetaka gitu ya. Padahal sebenarnya mereka ini yang harus mendapat perawatan walaupun tidak bisa secara langsung ya, tapi mendapat setidaknya kekuatan lah ya supaya mereka juga meningkat imun tubuhnya. Nah, itu kira-kira bagaimana tanggapannya baik Ibu Hedi maupun Dr. Yeremia? Kenapa kita harus takut gitu ke rumah sakit? Jadi lebih bagus kalau misalnya kita demam ya udah minum obat demam aja deh gitu daripada harus ke rumah sakit. Benar nggak dengan apa yang saat ini sudah menjadi paradigma gitu di masyarakat? Jangan ke rumah sakit deh, nanti dikit-dikit di-COVID kan gitu. Gimana kira-kira? Mungkin dengan Boleh. Bu Hedi? Ya, memang di masyarakat ada rumor yang seperti itu. Iya. Kita nggak bisa pungkiri. Iya. Ada banyak ya kita dengar di masyarakat rumor yang berkata jangan ke rumah sakit, Iya, nanti benar. di-COVID-kan. Seperti itu. Tetapi kalau menurut pemandangan kita sebagai tenaga kesehatan, Iya. sifatnya kan kita sudah disumpah untuk menolong Iya. dan mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan kita. Jadi tidak mungkin kalau dia tidak mengalami COVID, kita bilang mengalami COVID. Kita pun berdoa supaya dia tidak terinfeksi COVID. Iya. Kan nggak mungkin kita bilang kamu COVID padahal tidak. Seperti itu yang pertama. Jadi supaya masyarakat juga tahu bahwa prinsipnya sebenarnya pelayan kesehatan itu Harus jujur ya Bu Iya. ya. ya salah satu yang harus dipegang kan itu. Ada Disumpah seperti itu. ada janjinya. Nah, jadi tapi sudah berkembang di masyarakat rumor yang seperti ini. Kalau menurut saya, seperti saya jelaskan tadi, mungkin kalau gejala yang dialami ringan Bisa ditangani. bisa diatasi di rumah. Tapi kalau gejala yang sedang sampai berat, itu harus ke rumah sakit. Takutnya seperti yang dibilang Dokter Jeremia tadi, kalau sampai terjadi gagal napas di rumah, apa bisa ditangani di rumah? Beberapa yang saya dengar kasus yang meninggal karena COVID ini justru karena terlambat dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi sudah demam berapa hari tetapi ditahan di rumah. Takut di-COVID-kan. Tapi kita harus mengerti bahwa pada saat terjadi demam itu adalah salah satu tanda utama dari infeksi. Berarti kalau seseorang demam sebenarnya tubuhnya sudah masuk mikroorganisme. Terlepas dari apakah itu virus atau bakteri. Iya. Namun tanda demam itu sendiri sudah menunjukkan bahwa sebenarnya tubuhnya itu sudah terinfeksi. Jadi seperti dia Dokter Santi, sebenarnya kalaupun dia ke rumah sakit, kalau takut kita tidak sesuai dengan yang diharapkan, takut dibohongi,
ingat bahwa pasien itu punya hak. Yang pertama, hak pasien itu dia berhak menerima informasi sejelas-jelasnya mengenai penyakitnya. Iya. Dan yang kedua, pasien juga memiliki hak untuk second opinion. Yes. Jadi pada saat kita merasa ragu, kita bisa bertanya ke dokter Bisa yang ke lain. dokter yang lain. Artinya kita masih bisa minta pendapat supaya kita tidak merasa dibohongi. Iya. Kalau kita merasa tidak puas, kan seperti itu ya Dokter Santi. Iya. Jadi menurut saya masyarakat jangan terlalu takut ke rumah sakit. Karena kalau terlambat dibawa ke rumah sakit, padahal membutuhkan pelayanan di rumah sakit, itu fatal akibatnya. Gitu. Kalau dari Dokter Yeremia bagaimana? Ya, kira-kira? benar sekali yang disampaikan oleh Bu Hedi. Memang kita nggak perlu takut ke rumah sakit sebenarnya, tapi kita memang bisa memaklumi kenapa masyarakat seperti itu. Takut ya. Ya takut, sebab memang dalam beberapa kasus kadang kejadiannya begini. Pihak rumah sakit atau katakanlah kita sebagai petugas medis kan selalu berusaha untuk bertindak hati-hati ya. Iya. Di luar mungkin ada oknum yang dalam beberapa kesempatan ditengarai berbuat yang tidak benar gitu. Itu di luar hal itu. Tetapi sebagai petugas medis yang memang kita sudah disumpah, maka kita harus melakukan penanganan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika anggaplah seseorang ada demam, ada batuk, ada pilek, kemudian ada kontak, nah ini kan langsung dinyatakan sebagai suspek ya, terduga. Dan semua penanganan itu sudah harus memang mengikuti protokol Iya. tata laksana COVID. Dan bahkan misalnya, kalaupun misalnya dia sampai akhirnya meninggal seperti beberapa kasus, lalu hasil tes belum keluar, setelah keluar baru ketahuan negatif. Iya. Tetapi semua prosedur itu sudah harus berjalan sesuai dengan Dijalankan. protokol. Iya. Nah inilah mungkin yang bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai sesuatu hal yang nggak pas gitu. Loh ini kok hasilnya negatif, tapi kok di COVID kan begitu ya. Itu salah satunya mungkin. Jadi ya wajar saja mereka khawatir. Yang penting bagi kita memang petugas kesehatan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mereka bisa mengerti gitu ya. Jadi setiap memang pasien yang terduga itu tata laksananya COVID sampai terbukti negatif. Iya. Jadi kalau saya melihat, kita bisa lihat dari dua sudut pandang. Kalau kita sebagai orang awam yang datang ke rumah sakit, itu akan merasa bahwa ketika mereka diperiksa COVID atau tidak, pasien biasa ya, padahal itu prosedur rumah sakit ya, baik itu foto toraks, Ya. sebelum dirawat inap, itu kan demi keamanan, Ya. baik bagi para tim medis sendiri, untuk rumah sakit sendiri. Sementara mungkin buat orang awam itu dianggap sebagai mengcovidkan gitu. Padahal sebenarnya bukan seperti itu ya, Holy Lovers. Jadi kali ini kita bisa mendengar bahwa kalau ada beberapa rumah sakit sebelum dilakukan rawat inap, mereka akan rapid test dulu atau pemeriksaan toraks ya, ronsen, itu sebenarnya untuk mencegah ya, untuk mencegah kalau misalnya ternyata ada arahan menuju ke COVID-19, mungkin bisa ditangani terlebih dahulu gitu. Ya, jadi seperti deteksi dini ya. Deteksi Jadi dini. lebih awal kita tahu, Iya. karena ada juga memang kasus yang positif tanpa gejala. Betul. Jadi sekali. sekarang memang pihak rumah sakit tidak mau kecolongan. Iya, Setiap benar. tindakan medis yang memang berisiko wajib memang melakukan prosedur paling tidak untuk rapid test. Iya, karena kita juga nggak boleh egois ya. Bukan cuma kita, tetapi kita berhadapan dengan tim medis, para perawat, para dokter. Nah juga mereka beresiko tinggi untuk terkena COVID-19. Iya. Nah pertanyaan berikutnya, kita nih harus memakai masker. Sekarang kemana-mana kita harus pakai masker, ya. Bahkan di mobil juga kita harus pakai masker katanya. Padahal kadang cuma sendiri, siapa juga teman di sebelah-sebelah takut dirazia masker katanya. Di mobil kita pakai masker. Nah pemakaian masker ini sepertinya bagaimana? Kalau mungkin pemakaian masker N95 rasanya terlalu mahal untuk dipakai semua orang. Masker bedah juga kan lumayan mahal, sekali pakai buang gitu. Nah sekarang banyak masker-masker kain yang dijual di jalanan yang dipakai yang terbuat dari apa ya, saya lupa kainnya. Kalau kita hembus lilin aja bisa mati lilinnya gitu. Jadi apa gunanya pakai masker gitu loh, kalau ternyata masih bisa menghembus lilin kan. Nah jadi coba kita diskusikan dulu pemakaian masker yang seperti apa sih sebenarnya
yang bisa mencegah, bukan membebaskan kita ya, setidaknya menjaga supaya jangan penularan COVID-19 ini lebih banyak lagi. Yang boleh disarankan kira-kira kalau N95 mungkin nggak sanggup ya. Ya. Atau masker bedah yang sekali pakai buang gitu ya. Nah, kira-kira maskernya seperti apa? Mungkin dari Dokter Yeremia dulu kali Kalau untuk masyarakat sebenarnya ya kita bisa menggunakan masker kain pun boleh ya, tapi memang yang disarankan yang 3 lapis atau 2 lapis yang banyak juga bisa diisiin tisu di dalamnya ya. Gunanya 3 lapis itu adalah untuk mencegah kontak antara lapisan luar dengan lapisan dalam, sehingga karena kan masker ini lembab ya. Jadi kalau ada virus, bakteri nempel di sana, kalau dia kontak langsung dengan lapisan dalam, dia lebih mudah menjalar ke dalam sehingga kita gampang terinfeksi. Memang efektivitas masker kain ini nggak seefektif untuk masker bedah ataupun apalagi N95. Tetapi itu sudah cukup efektif untuk mencegah penularan di masyarakat awam. Nah, yang mesti harus dihindari adalah penggunaan masker yang memang yang 1 lapis, kemudian terlalu jarang ya, kalau kita bisa lihat pakai mikroskop itu terlalu lentur ya, memang nyaman digunakan sih ya, saya pernah coba juga itu. Jangankan mikroskop Dok, kita lihat di lampu begini aja kelihatan bolong-bolongnya. Enak pakainya karena pakai karet ya, nyaman, nggak bikin sesak. Benar. Tapi tingkat efektivitasnya sangat rendah. Bahkan penelitian mengatakan masker yang tipe seperti itu hanya 5-10% saja efektif. Tidak layak lah sebenarnya digunakan ya. Oke. Terus menurut Ibu Hedi sendiri bagaimana kira-kira maskernya? Bahkan kalau sekarang Dokter Santi naik kereta api, tidak dibenarkan memakai masker yang buff dan yang buffalo. Buffalo itu yang scuba, yang scuba itu yang bentuknya karet. Iya, tipis. Jadi kalau ditarik elastis, artinya daya serapnya sangat rendah dan filtrasinya nggak ada. Hampir tidak ada. Padahal dengan penggunaan masker yang diharapkan pada saat ada droplet, kan yang terutama mencegah droplet itu, percikan, itu bisa nembus. Iya. Jadi tujuan utama penggunaan masker itu jadi salah. Iya. Karena sebenarnya tujuan utama penggunaan masker ini adalah mencegah droplet itu terjadi. Ya, pada saat bersin atau batu. Ya. Jadi kalau dia filtrasinya nggak ada, atau kalau ditarik itu biasanya yang bahan scuba itu sangat renggang. Ya, jadi sama sekali tidak memfiltrasi saya rasa. Tadi Bu saya bilang hembus lilinnya mati. Ya itu tidak layak lah ya. Tidak layak. Jadi, yang dari scuba. Mungkin untuk masyarakat umum ya gunakanlah masker yang kain. Paling tidak kain dan pilihlah yang 3 lapis ya. Setidaknya 3 lapis. Nah, masalah masker kain ini boleh nggak dipakai maskernya berhari-hari? Jadi iya kan? Kalau ini berkaitan juga dengan cara pakai masker ya. Banyak orang memakai. Mungkin bisa diajarkan juga ya. Karena bisa aja bolak-balik buka tutup. Padahal tangan belum sempat dicuci. Nanti pegang sana, naikin, turunin. Seringkali begitu kan. Sementara tangan belum sempat di hand sanitizer apalagi dicuci. Udah jadi sumber penularan baru gitu ya. Bagaimana kira-kira? Ya ini memang kan nggak mungkin tutorial ini sekarang kita tutorial pakai masker. Perlu edukasi lebih banyak kepada masyarakat ya. Memang masker yang baik itu yang digunakan memang bisa menutup dari hidung ya sampai ke dagu ya tertutup. Banyak orang pakai masker hanya menutup mulut bahkan ke dagu aja. Dan itu nggak efektif ya. Jadi semacam kayak aksesoris aja gitu ya. Nah, pemakaian masker itu sendiri yang dari kain itu disarankan maksimal berapa jam? Kalau sudah lembab ya sebaiknya diganti. Ya. Kalau sudah cukup lembab sebaiknya diganti. Tapi kurang lebih sekitar 3-4 jam boleh digunakan. Kalau masyarakat kita mungkin terkadang sulit. Ini belum lembab, belum waktunya. Lebih memikirkan berapa jam ya maksimal gitu. Kalau belum lembab dipala-palain juga. Pertanyaan berikutnya, ada yang mengatakan ada juga mungkin yang saya tambahkan Dokter Santi. Iya, boleh. Kadangkala pada saat memakai masker ini pergi ke satu restoran makan, lalu maskernya dibuka diletakin saja di meja. Jadi Holy Lovers perlu tahu kalau bisa pada saat kita membuka masker yang dipegang talinya, bukan depannya, dipegang talinya, dan pada saat kita menyimpan masukkanlah di wadah yang tertutup oleh
berupa kertas, misalnya amplop, Ya. ya, atau kantong plastik. Ya. Dokter Jeremia boleh pegang sana. Ya. Mungkin kita Ya, bisa ini ada masker. ada tutorial Ya. memakai masker ya Holy Lovers ya. Jadi Nggak dilihat cuma sebelah mana, depan, belakang iya, ya. bagian mana Tulisannya. yang untuk hidungnya. Biasanya yang hijau ini bagian luar, Iya. yang putih ini bagian dalam, dan kita pakainya begini ya. Ini Dan nanti ada ada kawatnya. kawatnya di sini Itu di untuk bagian kita hidung. bisa menyesuaikan dengan bentuk hidung Iya. kita. Tujuannya ada, jadi supaya mempersempit ruang gerak udara masuk dari atas ya. Misalnya ini saya pakaikan sekarang. Nah ini kalau belum dibentuk di atas ini biasanya ada celah. Iya. Ya ada celah, maka kita harus bentuk supaya dia bisa. Harus ditekan Menutup. bentuk Iya. hidung. Iya, seperti Dan itu. ini dipakai ya cukup nyaman. Padahal Sekaligus itu dipakai ada dong. beberapa lapis Ya, dan sebenarnya. melepasnya ya talinya Ya, ya. talinya yang Harus dipegang. dengan telunjuk. Nah, Ya. lepas talinya. Cara menyimpannya mungkin, Dok? Ya. Nah, jangan bagian dalamnya yang diletak di meja makan. Iya, ini itu sudah Jangan sama asal aja. letak. Kalau misalnya ini meja kita letak begini, ya ini sudah terkontaminasi. Iya. Ya. Jadi kalau saya sih sering Atau saya kalau kita ada Ya. wadah, Ya, ada wadah itu sebaiknya lebih ada baik. wadahnya Lebih lebih baik. bagus lagi ya. bisa dari kertas atau plastik Iya, tertutup benar. dimasukkan. Nah. Karena pada saat kita letakkan kemungkinan juga dia akan terkontaminasi. Iya. Jadi kita perhatikan cara untuk melepas masker ketika sudah dikenakan itu diusahakan untuk menggunakan jari telunjuk dan hanya pada bagian tali. Jadi jangan dipegang-pegang bagian tengahnya, apalagi tangan dalam keadaan kotor. Oke, pertanyaan berikutnya, ada yang mengatakan bahwa nah ini serem nih antara kita di sini orang kesehatan dengan latar belakang sekolah dan juga sudah jadi hamba Tuhan. Iya. Ada yang sudah jadi gembala dan ibu gembala. Saya masih gembili. Ada yang mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah konspirasi dengan antikris. Ya, sampai kemudian beberapa kali saya perhatikan ini biasa kan harus ngecek suhu tuh. Ngecek suhu sekarang kan di sini. Iya. Asli tidak berani. Dia bilang itu 666 antikris. Nggak mau diukur suhunya. Karena mereka takut. Sudah ada perkataan ini adalah konspirasi dari antikris. Nah, kira-kira nih, sekarang kita dari sudut hamba Tuhannya nih. Bagaimana sebenarnya COVID-19 ini benar nggak? Ini adalah konspirasi dari antikris. Nah, boleh nggak ngukur suhu yang di katanya itu 666. Bahaya. Nanti kita jadi dibilang mana gitu. Kira-kira bagaimana nih? Ya ini silakan beneran. dokter dulu. Karena saya pernah berhadapan langsung. Iya, iya. Dan saya kenal orangnya. Iya. Dia tidak mau. Ya, memang ini jadi masuk ke ranah perdebatan teologis ya. Nah, ya. Mungkin saya sebelum jauh dalam ke situ saya sampaikan sedikit bahwa yang pertama kita harus pahami apapun katanya itu COVID-19 ini adalah satu wabah pandemi yang mendunia. Ya. Dan kita harus ingat kalau kita runtut ke belakang, wabah pandemi yang mendunia ini bukan kali ini yang pertama. Iya, terjadi. benar. Sudah ada beberapa kasus sebelumnya. Iya. Contoh misalnya seperti flu Spanyol. Flu Spanyol. Flu Spanyol itu terjadi tahun 1918 selama 2 tahun. Iya, betul. Dan menewaskan hampir sekitar 50 juta orang. Ya. Ini COVID masih kalau secara global saya cek masih 600 ribuan. Ya. Lalu sebelumnya ada lagi satu kasus Black Death. Black Death, Nah, Black Death itu 1300-an di Afrika. jumlah korbannya lebih banyak pada abad ke-14. Itu jumlah korban jiwanya hampir 200 juta jiwa. Itu Eropa Barat ya, kalau saya Dan tidak itu salah. diperkirakan setengah penduduk Eropa habis. Iya. Ya. Jadi yang wabah-wabah mendunia itu bukan hanya COVID. Dan Benar. semua bisa saja terjadi, ya tentunya dengan seizin Tuhan juga ya, tentunya bisa karena gangguan kelalaian kita mungkin ya sehingga virus ini bisa muncul ya. Jadi terlepas dari itu, mari kita melihat sisi positifnya ya. Kita belum bisa menentukan bahwa tidak dalam kapasitas ini antikris atau bukan begitu. Yang jelas wabah ini ada, nyata, virusnya ada, virusnya nyata, terbukti dari hasil penelitian semua bisa dibuktikan dan lewat hasil pemeriksaan laboratorium ada dan
gejalanya ada jelas, tadi kita sudah singgung di awal, dan dampaknya luar biasa. Jadi kita nggak usah lah terlalu berpolemik soal itu. Ini ada kasus dan semua negara bersepakat untuk mengatasi pandemi global ini, dan saya berharap juga kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen ikut mendukung, khususnya pemerintah, para dunia medis juga, untuk berdoa bersama-sama supaya ada solusi ya, dan vaksin bisa diketemukan ya, dan cepat untuk bisa digunakan secara luas. Jadi kita harus banyak berdoa, Holy Lovers, bukan menjadikan ini perdebatan. Kita berdoa supaya vaksinnya segera ditemukan, Holy Lovers. Bukan begitu, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta? Jadi Dokter Kali Santi, ini, dalam setiap era selalu ada rumor yang berkembang. Dulu waktu barang-barang dikasih barcode juga dikatakan itu 666. Dulu juga waktu baru keluar kredit card, debit card, itu juga dikaitkan dengan chip. Jadi menurut pemandangan saya, untuk COVID ini kan terukur dia. Artinya seseorang dinyatakan positif kan ada tes yang memang harus dilakukan, dan memang nyata virusnya ditemukan pada saat dia melakukan tes PCR. Kan gitu ya Dokter Santi. Jadi kalau hanya rumor yang beredar, jangan terlalu mudah diombang-ambingkan. Ya, akhirnya kita takut menolak untuk di scan ya. Karena sebenarnya itu scan nggak ada chipnya di situ ya. Tidak ada sebenarnya. Itu Karena tadi. yang di scan itu kan tubuh kita melalui infrared. Jadi tubuh kita yang memancarkan panas itu yang di scan gitu. Jadi bukan ada meletakkan chip atau bagaimana di dalam tubuh kita. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, sebenarnya yang berkaitan dengan antikris dan angka 666 itu lebih kepada ekonomi. Bukan kepada kesehatan ditulis di situ. Kalau saya baca firman Tuhannya, kepada ekonomi tentang membeli dan menjual. Jadi akan dikendalikan oleh satu kekuatan ekonomi. Itu yang saya pahami. Nanti mungkin ada sesi khususnya lagi ya, Holy Lovers ya. Ini sesudah ini perdebatan teologisnya memang masih cukup panjang ya. Tapi mari kita berpikir positif Tuhan, saja. Sebagai anak Tuhan, Holy Lovers tetap waspada. Minta tuntunan Roh Kudus. Pada saat kita merasa tidak sejahtera, jangan kerjakan. Karena di dalam kita ada Roh Kudus yang menuntun seluruh kehidupan kita. Amin. Gitu ya Dokter Jeremia. Haleluya. Karena kita percaya kita adalah orang-orang yang sudah dituntun Roh Kudus, maka ya saya yakin nggak mungkin Tuhan ngomong hanya sebagian orang saja kan. Benar. Dan kita semua akan pastinya paling tidak punya pendapat yang sama lah ya untuk penanganan 1-2 kasus khususnya seperti ini. Gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Seperti yang saya katakan tadi dan sudah menjadi bincang-bincang kita, rasa khawatir dan waspada, apalagi sekarang kan hampir semua orang itu 95% saya bilang ya, mulai dari anak-anak hidupnya dengan sosial media. Rasanya nggak pernah bisa lepas dari yang namanya gadget gitu. Dan segala informasi itu gampang digunakan, gampang didapatkan. Bahkan informasi yang hoax saja pun bisa gampang tersebar. Nah, mengenai COVID-19 ini sendiri, seperti yang saya katakan di awal tadi, saking banyaknya informasi yang gampang didapat, banyak juga informasi yang tidak benar. Dan ketika kita membacanya, akhirnya membuat imunitas tubuh seseorang menjadi menurun, kekebalan tubuh seseorang menurun, dan akhirnya karena sudah dihantui dengan rasa takut, khawatir, akhirnya dia jadi lemah dan gampang dimasuki oleh penyakit. Nah, sekarang kita akan bahas sesi yang terakhir, dan mungkin ini kuncinya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana hidup kita sekarang, cara hidup kita agar kita bisa setidaknya tercegahlah dari COVID-19 ini. Ya, sesuai dengan definisi sehat menurut WHO ini. Ya, jadi definisi sehat itu adalah suatu keadaan yang sejahtera, aman ya, dan baik, meliputi kondisi fisik, mental dan sosial. Jadi inilah sehat
secara definisi dari WHO. Jadi tidak hanya untuk fisik saja, tidak hanya terlepas dari sakit penyakit secara tubuh ataupun kecacatan, tapi ini mencakup global ya. Dan oleh sebab itu seperti yang Bu Santi tadi katakan, orang banyak berusaha menghindari COVID supaya tidak kena sakitnya fisik ya. Tetapi dengan dia paranoid, dia bertindak berlebihan, akhirnya sakit mental. Akhirnya dia sakit mental beneran, sakit beneran ya Dok ya. Lalu sakit sosial gitu. Benar. Jadi sakit juga sebenarnya gitu. Betul. Jadi ya kalau kita yang pertama ya mungkin yang perlu saya sampaikan, kembali kepada firman Tuhan terlebih dahulu ya. Bahwa Amsal 17 ayat 22 berkata hati yang gembira adalah obat. Dan itu sudah mencerminkan definisi dari WHO itu ya. Jadi dalam kondisi kita yang gembira, bersukacita di dalam hadirat Tuhan sudah membangun imunitas tubuh kita ya. Jadi jangan pernah tinggalkan ibadah ya, persekutuan dengan Tuhan ya. Kalau tidak bisa memang secara korporat, paling tidak secara pribadi harus kita kerjakan terus ya. Bukan berarti kita dihantui ketakutan lalu nggak bisa lagi beribadah dengan Tuhan ya. Pikiran kita jadi kacau, itu sakit itu sudah. Lalu yang berikutnya ya, secara fisik memang kita harus tetap berusaha untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dari pemerintah ya. Jaga jarak, kita udah berjarak belum ini ya? Kami belum berjarak karena kursinya nggak bisa dijaga. Kalau bisa lebih dari 1 meter, social distancing namanya, ya menggunakan masker kalau keluar rumah. Dan sebelum itu semua sebenarnya upayakan untuk tetap tinggal di rumah. Jadi tinggal di rumah, kecuali dengan terpaksa ada perlu harus keluar rumah, barulah jaga jarak, social distancing, gunakan masker, dan sering-seringlah cuci tangan. Kalau nggak ada kesempatan waktu untuk cuci tangan, gunakanlah hand sanitizer. Iya. Dan jangan pegang mata, hidung, mulut ya dengan sembarangan. Kalau tangan masih kotor kotor ya, sumber penularannya ya. Dan yang mungkin saya tanyakan masih sehubungan dengan masker ini tadi. Kita kan dianjurkan untuk mengenakan masker ya. Tapi bagaimana dengan ketika kita beraktivitas fisik, misalnya olahraga, ya kan? Nah, seperti ini kita sedang berbicara, apakah penggunaan masker ini masih disarankan? Gitu kira-kira Dok, dari segi kesehatannya. Apakah pada waktu kita berolahraga yang benar-benar kita membutuhkan oksigen ya, sementara pada waktu kita menggunakan masker itu tentu kurang baik sekali sebenarnya. Apalagi misalnya seorang hamba Tuhan yang sedang berkhotbah, pendeta misalnya, apakah dia memang harus menggunakan masker ketika berkhotbah atau bagaimana kira-kira? Mungkin bisa dibantu kita diskusikan. Sebisa mungkin selalu gunakan masker. Sebisa mungkin ya. Kecuali memang cukup mengganggu aktivitas seperti orang yang berolahraga berat atau seperti pengkhotbah yang terganggu karena menggunakan masker, bisa melepas dengan batasan tertentu. Jaga jarak ya. Jadi ini ada tren sekarang kan, orang bersepeda rame-rame ya. Habis itu dia duduk-duduk ngobrol, maskernya terlepas. Itu jaraknya dekat-dekat semua. Itu ya mungkin perlu edukasi lagi ya, saat membuka masker jangan berdekatan gitu ya. Jadi harus tetap jaga jarak. Tapi saat dia sedang bersepeda boleh dong dilepas boleh, maskernya ya, kalau memang jauh dengan teman-teman di sekitar ya karena prinsipnya kan Dokter Santi mencegah droplet itu. Mencegah. Iya, benar. Jadi pada saat nggak ada sebenarnya orang lain di situ, yang kemungkinan untuk memercikan droplet ke dia itu kalau menurut pendapat saya tidak mengharuskan. Misalnya seorang diri di mobil, tidak mengharuskan sebenarnya pakai masker. Jadi nggak boleh dirajia ya Bu. Tapi pemerintah menyarankan seperti itu. Tapi kalau menurut pendapat pribadi saya ya, karena tujuan penggunaan masker itu kita harus tahu dulu, itu mencegah droplet, ya dari satu ke satu. Jadi kalau nggak ada yang kemungkinan menginfeksi kita, tapi aman ya Bu ya. Kalau kita lagi ngomong berdua di kaca, nggak usah pakai masker ya Bu. Dan Dokter Santi perlu juga Holy Lovers tahu penggunaan masker yang terus-menerus juga perlu dipertimbangkan. Ya. Kalau memang memungkinkan, saya garis bawahi ya, kalau memang memungkinkan tidak
tidak usah dipakai. Alasannya, karena pada saat kita menggunakan masker, itu kan pada saat kita bernapas, masker itu sebenarnya kan terisi karbon dioksida. Iya. Dan itu terhirup kembali lagi oleh kita. Dan itu sebenarnya membuat kondisi fisik kita kurang baik. Saya membaca satu literatur, disarankan juga untuk mencoba tarik napas dalam kurang lebih 100 kali per hari. Bisa dibagi 50 kali pagi hari, 50 kali pada malam hari. Tujuannya apa? Untuk melatih saluran napas kita lebih rileks. Karena sepanjang hari dia tidak mendapat oksigen dengan adekuat. Jadi pada saat kita mengembangkan napas, mengempiskan, mengembangkan napas, mengempiskan, dan itu bukan hanya untuk merilekskan sistem pernapasan, termasuk merilekskan seluruh organ-organ tubuh. Pernapasannya. Ya, organ-organ tubuh yang lain juga bisa rileks. Ya. Ya. Itu juga sering diajarkan dalam teknik relaksasi, Dokter Santi. Iya. Ya. Jadi Holy Lovers, kita itu bernafas menghirup oksigen dan kemudian mengeluarkan karbon Karbon dioksida dioksida, atau ya. CO2. Jadi kalau di masker itu sendiri Kadang-kadang kita jadi terhirup juga karbon dioksidanya. karbon dioksidanya ya. Karena Bagaimana? tidak terbuang dengan sempurna ke udara kan. Oke. Menurut Dokter Yeremia boleh menambahkan? Ya, yang mungkin perlu saya tambahkan lagi, ya karena tadi juga kita sudah sampaikan ini berkaitan dengan daya tahan tubuh. Jadi untuk mencegah ya kita harus perhatikan memang daya tahan Iya, tubuh kita iya, ya. itu dia, ya. Dengan olahraga ya, cuman jangan olahraga yang kebablasan ya. Ya. Untuk meningkatkan stamina, lalu makan makanan yang bergizi, Bergizi, ya. itu. Lebih Bukan banyak yang makan enak ya, Dok, buah, ya. sayuran ya. Bukan yang enak, bergizi, Iya. Holy Lovers. Kadang yang bergizi belum tentu enak. Iya. Yang rebus-rebusan sebenarnya tuh nggak enak. Tapi itu yang baik sebenarnya untuk kesehatan. Yang berminyak-minyak gorengan itu sebenarnya enak, Holy Lovers. Tapi ternyata itu buat penyakit. Dokter Santi, gini, kadang orang supaya hidup sehat di masa COVID ini cenderung hanya fokus ke masker, fokus ke cuci tangan. Tapi dalam pelajaran ilmu kesehatan, salah satu teori yang dibahas di sana tentang konsep manusia. Manusia itu holistik. Oke. Holistik itu artinya menyangkut bio, psiko, sosial, dan spiritual. Iya. Sering orang di masa COVID ini nggak lagi ibadah karena takut COVID. Iya, benar. Merasa aman di rumah. Iya. Tapi kalau kita kembali ke konsep manusia yang holistik, menyangkut bio, psiko, sosial, dan spiritual, itu saling keterkaitan. Oke. Spiritual bisa mempengaruhi fisik atau bio. Psikologi juga bisa mempengaruhi fisik. Jadi selain dari yang sudah dijelaskan oleh Dr. Yeremia tadi, untuk bionya perlu makanan yang sehat, perlu menghirup oksigen yang tidak terkontaminasi dengan virus, cairan Tidak boleh kurang cairan tidak boleh ya. kurang dari Harus 2 liter, banyak minum. 8 gelas, Iya. istirahat 8 gelas tidur, itu Yang juga cukup. kebutuhan fisik. Iya, jangan kebanyakan main Iya. gadget. Minimal 6 sampai 8 jam 6 sampai satu 8 hari. jam. Iya. Iya. Benar. Jadi fisiknya diperhatikan. Selain itu psikologisnya. Oke. Kembali lagi ke gadget tadi, Dokter Santi. Iya. Tadi definisi sehat yang sudah disampaikan oleh Dokter Yeremia adalah kondisi merasa sejahtera. Iya. Pada saat kita menggunakan gadget nggak sejahtera untuk apa? Buat apa ya? Seringkali orang menggunakan gadget di masa sekarang ini membuat di Facebook status yang nggak baik. Pada saat kita baca, hati Galau kita ya? nggak sejahtera, hati kita galau, ya kan? Main TikTok boleh nggak, Bu? Itu kan tentunya mempengaruhi psikologis, Iya, iya. ya kan? Pada saat kita baca, ih kesal, jadi muncul stres. Galau. Pada saat kita stres muncul hormon yang Ya. tidak dikehendaki. Itu akan mengganggu organ-organ tubuh kita, benar. meningkatkan kadar gula darah, merangsang hormon gastrin, naik Iya, asam benar. lambung. Makanya Naik sekarang asam lambung. banyak sekali Sedikit-sedikit penyakit gangguan sakitnya lambung. gastritis, ya asam lambung, GERD. Wah, Jadi kalau saya Dokter Santi sekarang, saya Facebook jarang. Facebook jarang Ya, ya, Bu. kenapa? Kadang-kadang unggahan di Facebook itu menurut saya ada yang membangun, tapi ada yang tidak. Jadi saya siasati dengan saya buka medsos itu yang membuat saya sejahtera dan merasa nyaman.
Apa itu? Kalau lagi tren ibu-ibu sekarang ini? Ah betul. Resep masakan. Bukan. Apa tuh? Nanam-nanam bunga. Tanaman hias. Iya. Jadi saya banyak searching mengenai tanaman hias Oke. dan menurut saya dengan men-searching tanaman hias, terutama para wanita ini, tapi pria juga banyak loh yang suka dengan tanaman hias. banyak, Bu. Mm-mm. Ini terkait dengan kita merasa nyaman, ya kan? Jadi banyak hal positifnya. Banyak. Saya lihat banyak hal positifnya selama Alam pun pandemi menjadi ini. lestari. Ya. Apalagi kalau kita menanam tanaman tertentu di rumah yang memang sudah diriset bisa mendetoks beberapa jenis racun. Sansevieria Ya, misalnya ya. bisa kita tanam di rumah. Jadi kalau saya cenderung itu yang saya searching, Suka saya tanam pelajari, menanam ya. hati saya bahagia Iya. dan itu membuat sehat. Iya. Karena hati yang gembira adalah Obat. Iya. Oke, jadi Kemudian sosialnya di antara satu dengan yang lain sebenarnya saling mendukung. Itu penting. Kita merasa itu nggak berkaitan dengan kesehatan, itu sangat berkaitan dengan kesehatan. Pada saat orang-orang sekeliling kita merasa saling mendukung, itu membuat rasa bahagia. rasa bahagia Kembali ya, akan sehat. akan sehat lagi, imunitasnya Iya. meningkat lagi. Dan tentunya spiritual harus kuat juga. Jangan lupa berserah sama Tuhan. Iya. Di dalam Tuhan kita ada pengharapan. Orang yang berpengharapan itu bisa bersyukur. Iya, betul. Dan orang yang bersyukurlah bisa bersukacita. Kembali lagi orang yang bersukacita lah yang akan sehat. Amin. Ya kan dokter? Ya. Ya. Oke. Memang susah kalau orang kesehatan sudah ibu gembala dan bapak Jadi- gembala, balik-baliknya ke Alkitab. Jadi semua dirangkum ya Bu ya. Oke, baiklah, bincang-bincang yang cukup dingin lah, nggak hangat lagi di sini ya. Oke. Bincang-bincang yang cukup indah pada saat ini. Terima kasih untuk Dr. Yeremia Ya. Sirait dan Ibu Hendy Sitanggang untuk infonya. Semoga memberkati para Holy Lovers Ya. yang sudah mendengar channel ini. Dan kita kembali kepada firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, dikatakan bersukacitalah senantiasa, Ya, mengucap amin. syukurlah di dalam segala hal, tetaplah berdoa. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan selama kita masih mengikuti protokol kesehatan dan tetap pegang firman Tuhan. Enggak susah-susah. 3 hal ini: bersukacita senantiasa, mengucap syukur di dalam segala hal, dan tetaplah berdoa. Puji Tuhan, Holy Lovers, kita diberkati oleh Tuhan. Sampai ketemu kembali. Haleluya. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Yang Tuhan telah beri. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel ini. Tuhan Yesus memberkati.